Halo, assalamualaikum sobat historian. Selamat datang di channel Histori Nusantara. Hari ini kita akan membahas tentang seniman jenius keturunan Indonesia yang terpinggirkan. Siapakah dia? Pastikan untuk menonton sampai selesai ya, agar kalian tidak salah paham dan mungkin belum pernah kalian ketahui. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam video kali ini kita akan menceritakan sedikit tentang P. Ramlee, seniman jenius keturunan Indonesia yang terpinggirkan. Seandainya P. Ramlee masih hidup, ia akan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-93. Seniman besar yang bernama asli Teuku Zakaria bin Teuku Nyak Putih tersebut lahir pada tanggal 22 Maret 1929 di Pulau Penang. Ramlee memiliki hubungan darah yang kuat dengan Indonesia. Ayahnya Teuku Nyak Putih berasal dari Luk Semawe, Aceh. Sementara ibunya Cik Ma Husin berasal dari Butterworth, Malaysia. Mungkin sedikit yang tahu jika huruf P di depan nama P. Ramlee adalah singkatan dari putih, nama yang lazim digunakan di Aceh hingga saat ini. P. Ramlee dikenal sebagai seniman jenius. Oleh media barat, ia bahkan dijuluki sebagai Charlie Chaplin-nya Asia. Meski ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang film atau musik, tetapi kejeniusan P. Ramlee di kedua bidang tersebut tidak ada yang membantah. Dalam hidupnya yang singkat, dia memproduksi dan membintangi tidak kurang dari 66 judul film. 35 diantaranya ia sutradai sendiri. Menciptakan lebih dari 360 judul lagu dan meraih lebih dari 30 penghargaan internasional. Perjalanan cinta P. Ramlee adalah drama tersendiri. Ia pernah menikah 3 kali. Pertama dengan Junaidah binti Daeng Haris, kedua dengan Nurizan binti Muhammad Nur, dan ketiga dengan Salmah binti Ismail atau yang lebih dikenal dengan Saloma hingga ia meninggal. Hubungan percintaan P. Ramlee dengan Nurizan adalah salah satu yang paling menyita kontroversi. Hal ini tidak terlepas dari status Nurizan yang saat itu masih merupakan permaisuri Sultan Perak ke-32, Sultan Yusuf Izzuddin Shah. Sultan Perak yang mengetahui hubungan tersebut akhirnya menceraikan Nurizan pada tahun 1954. Tak lama setelah bercerai, Nurizan kemudian menikah dengan P. Ramlee pada tahun 1955. Nurizan yang telah meninggalkan istana Kesultanan Perak sebenarnya berharap besar pada pernikahannya dengan P. Ramlee. Namun, sang superstar yang sedang dalam puncak karir itu gagal memenuhi harapan Nurizan. Ia teramat sibuk mengembangkan karirnya. Pernikahan tersebut hanya bertahan 6 tahun. Pada tahun 1961, keduanya sepakat bercerai. Istri P. Ramlee yang terakhir adalah Salmah binti Ismail atau yang dikenal dengan nama Saloma. Percintaan P. Ramlee dan Saloma pun berlangsung unik. Karena cinta Ramlee awalnya bukan untuk Saloma, melainkan untuk kakak dari Saloma, yaitu Mariani Ismail, yang juga mantan putri kecantikan Singapura. Pernikahan dengan Saloma boleh jadi menjadi masa yang paling produktif bagi karir bermusik P. Ramlee. Pada periode ini, Ramlee menciptakan ratusan lagu dan menyanyikannya baik secara solo maupun duet dengan Saloma. Untuk diketahui, Saloma sendiri sebelum menikah dengan Ramlee adalah seorang penyanyi profesional yang lama tinggal di Melbourne. Saloma adalah perempuan yang mendampingi P. Ramlee bukan hanya saat sang maestro sedang berjaya,
tetapi juga saat dalam keadaan terpuruk. Tahun 1970-an adalah masa-masa sulit bagi P. Ramlee. Beberapa lagu dan filmnya mulai ditolak rumah produksi karena dianggap ketinggalan zaman. Di saat situasi kritis tersebut, Saloma dengan setia mendampingi sang superstar. Ketika akhirnya P. Ramlee meninggal pada tahun 1973, Saloma dalam salah satu wawancara dengan media menyebut, "Jika saya mati dan kemudian saya hidup lagi, saya tetap tidak akan menemukan suami sebaik P. Ramlee." Saloma akhirnya meninggal 10 tahun kemudian. Sesuai permintaannya, dia dikuburkan di samping makam suami yang sangat dicintainya itu. Di masa jayanya pada tahun 1950 dan 1960-an, Ramlee adalah superstar bukan hanya di Malaysia, tetapi juga di Asia. Film-filmnya seperti Bujang Lapuk, Antara Duet Darjat, Madu 3 dan Hang Tuah telah mengantarkan namanya ke puncak popularitas. Seorang sutradara dari India bahkan pernah menyebut hanya ada satu film yang mampu menghancurkan industri film Hindustan, dan itu adalah film-film P. Ramlee. Di tengah popularitasnya, hubungan P. Ramlee dengan para aktor lain, terutama di rumah produksi Shaw Studio, tempat di mana Ramlee bernaung, berjalan kurang mulus. Hal ini diduga karena Shaw sangat memanjakan dan menganggap Ramlee sebagai satu-satunya golden boy, sehingga menimbulkan kecemburuan di antara para artis Shaw yang lain. Pada masa ini, hubungan Ramlee dengan para wartawan juga memburuk. Besar kemungkinan memburuknya hubungan dengan wartawan ini merupakan imbas dari pemberitaan soal kehidupan pribadinya. Bagi publik Malaysia, P. Ramlee adalah sosok legenda. Berdasarkan kutipan dari kumparan.com, salah seorang eksekutif muda dari Malaysia pernah berdiskusi. Dia mengaku telah menonton film-film P. Ramlee sejak usia 6 tahun dan hingga sekarang masih ingat dialog-dialognya. P. Ramlee adalah seorang legenda. Tidak ada gantinya di Malaysia, ucap sang eksekutif muda tersebut yang juga memiliki darah Indonesia. Seorang kawan lain juga mengakui jika sosok P. Ramlee sangat dikenal oleh publik Malaysia, bahkan oleh anak-anak mudanya. Hal ini karena nama P. Ramlee lazim ditemukan dalam berbagai pemberitaan dan referensi pustaka terkait budaya Malaysia. Masyarakat Malaysia nampaknya ingin menanamkan ingatan kolektif yang kuat tentang P. Ramlee. Kita misalnya akan dengan mudah menemukan fans club P. Ramlee di Penang dan beberapa negara bagian lain di Malaysia. Untuk generasi yang lebih muda, saya berbincang dengan seorang peneliti politik Malaysia yang lahir pada tahun 1989. Ia mengaku sangat meminati film-film P. Ramlee. Dia mengakui bahwa P. Ramlee adalah seniman paling jenius yang pernah dimiliki Malaysia. Baginya, P. Ramlee bahkan dianggap mampu membuat plot-plot yang melampaui zamannya. Ia juga menceritakan dalam film The Other Woman yang dibintangi Cameron Diaz pada tahun 2014, sangat jelas alur ceritanya mirip dengan film Madu 3 yang dibuat P. Ramlee pada tahun 1957. Di tahun 1973, kehidupan P. Ramlee telah berubah total dan sangat jauh dari bayangan kehidupan seorang superstar. Sebelumnya, pada tahun 1970-an, label musik EMI di Singapura memutuskan tidak memperpanjang kontak P. Ramlee karena menganggap lagu-lagunya tidak laku di pasaran. Keputusan EMI tersebut membuat P. Ramlee makin frustasi dan terpuruk. Kemunduran karir P. Ramlee sebenarnya bukan karena faktor tunggal.
Selain karena faktor luar seperti mulai merangseknya musik barat seperti rock, blues, bahkan grup musik The Beatles, mandeknya karir P. Ramlee juga disebut karena adanya faktor dari dalam. Oleh sebagian orang, P. Ramlee dinilai buruk dalam mengelola keuangan. Dia dianggap seorang penderma yang kelewat baik. Kesaksian dari adik iparnya, Mariani Ismail, menyebutkan bahwa P. Ramlee adalah orang yang tak pernah tega jika ada orang datang meminta bantuan kepadanya. Ia tak segan meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada siapapun yang membutuhkan tanpa pernah berpikir konsekuensinya. P. Ramlee tutup usia karena serangan jantung pada tanggal 29 Mei 1973. Kematiannya yang mendadak membuat publik Malaysia tersentak. Media-media di Malaysia yang sebelumnya enggan memuat berita tentang P. Ramlee tiba-tiba menurunkan berita besar-besaran di hari kepergian sang maestro. Perdana Menteri Tun Razak menyebut tidak ada yang dapat menggantikan P. Ramlee di Malaysia, sementara yang di Pertuan Agung memberinya gelar Tan Sri dan menyematkan julukan seniman agung negara kepada seniman serba bisa tersebut. Namun seperti kata orang bijak, seringkali kita baru akan merasakan betapa berharganya sesuatu setelah kita kehilangannya. Pepatah ini nampaknya berlaku sempurna untuk P. Ramlee. Sang jenius itu ditangisi berjuta orang baru setelah ia pergi untuk selamanya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya sobat, silahkan tinggalkan komentar dan saran video apalagi yang ingin sobat pengen tahu. Oke, sekian sobat, sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye bye.